Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Ontologi Ilmu Ekonomi Islam. Yang beranggotakan yang pertama Amriani Safitri dengan NIM 2016010076, yang kedua Tiara Monika dengan NIM 2016010083, dan yang ketiga Daru Yoga Pangestu dengan NIM 2016010112. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi Islam. Pada hakikatnya, ekonomi Islam ialah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam, yang mana sistem ekonomi ini berdasarkan kepada wahyu ilahi yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak ada dalil syar'i pada keduanya, maka digunakan metode ijtihad dalam bentuk ijma', qiyas, istishab, masalah, syar'uman, qablana, qaul sahbi, dan urf. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang dari dua disiplin ilmu yang awalnya berbeda, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu Islam. Sebagai disiplin ilmu, barulah ilmu ekonomi Islam merupakan gabungan dari ilmu ekonomi murni dan ilmu-ilmu keislaman, khususnya fikih Islam dan muamalah. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yang artinya yaitu berkeadilan dan pertengahan. Pengertian berkeadilan dan pertengahan ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Zabadi dalam kitab Taja'al al-Arus menyebut istisad berasal dari kalimat qashada atau qasdu yang berarti sederhana. Yang sebagaimana ontologi merupakan kajian untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam, yang mana secara ontologis ekonomi Islam pada hakikatnya adalah sumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis inilah yang merupakan sumber ilmu ekonomi Islam yang bersifat mutlak. Hakikat ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia dicukupi dan telah diatur. Yang ketiga, yaitu pembatasan konsumsi. Yang keempat, produksi. Yang kelima, distribusi kekayaan. Dan yang keenam, Islam melarang riba. Selanjutnya yaitu yang B, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam, jika ditelaah secara rinci, memiliki beberapa poin tegas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah berkembang di dunia. Ekonomi Islam menjunjung tinggi ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ekonomi Islam tak hanya menambah manfaat kepada Muslim saja, tapi bisa diaplikasikan ke semua kalangan orang. Berikut merupakan prinsip-prinsip dari ekonomi syariah, yaitu yang pertama, keimanan. Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok harus memegang erat pada prinsip perjalanan ekonomi yang telah diajarkan oleh dalam Islam. Jadi, segala aktivitas ekonomi syariah harus mengacu kepada ketauhidan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memberi manfaat. Di dalam ekonomi konvensional, yang menjadi prinsip adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun, di ekonomi yang berlandaskan syariat Islam ada tujuan yang lebih dari itu, yakni kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya manusia.
Dalam menjalankan ekonomi Islam, setiap individunya harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai syariah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya merupakan hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang kelima, adil. Keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban setiap aktivitasnya. Keadilan bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di dalam prinsip ekonomi, menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Keadilan dan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan. Itu yang keenam, persaudaraan. Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi Islam. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama dan selalu berjamaah dalam melakukan apapun. Jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri. Dengan hal ini, maka ekonomi Islam menekankan pada sosial, bukan individu. Karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi. Yang ketujuh yaitu ada etika. Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam. Dan perlu diketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka daripada itu, setiap kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma-norma yang baik, sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, melibatkan pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Selain itu, ekonomi Islam atau syariah harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak berseberangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih mengatur jalannya perekonomian adalah sebuah pemerintah. Baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahnya. Jadi, bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya. Yang kesembilan itu bebas dan tanggung jawab. Dalam perspektif usul fikih, kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi Islam. Manusia diberi dengan kebebasan, namun ada juga batasannya, yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Itu selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-10, kerjasama. Dalam ekonomi Islam, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan berjamaah dan mendapatkan pahala lebih dari 27 derajat. Begitu juga dengan perekonomian. Ketika apapun dilakukan bersama-sama, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi, dalam ekonomi syariah, semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang lebih baik pula. Bangunan ekonomi Islam. Pada pola pemikiran yang dikembangkan oleh Adi Warman, dikelompokkan dalam kelompok fundamentalis. Karena dalam setiap gagasan selalu memperjuangkan untuk dapat sesuai dengan syariat Islam. Menurut Dewan Raharjo, ideologi fundamentalisme ini tidak bermakna tunggal. Hal ini banyak ditampakkan dari sinonimnya, seperti Islam radikal, faham salafiyah, Islam ekstrim, dan gerakan revivalis. Meskipun tidak semuanya memiliki makna yang identik, akan tetapi memiliki pengertian yang saling tumpah tindih. Ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai, yaitu yang pertama, tauhid atau keimanan. Kata ini menunjukkan bahwa manusia bersaksi tiada satupun yang layak untuk disembah selain Allah. Yang kedua, al-adl atau keadilan.
Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini memperlakukan semua dengan perlakuan yang sama. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Dimensi ini memberikan contoh perilaku manusia yang ideal. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dalam untuk dapat menjamin bahwa tatanan perekonomian sebuah pemerintahan dalam berjalan sesuai dengan syariah. Dan yang kelima, ma'ad atau hasil. Cukup sekian. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.